Assalamualaikum Pak Vicky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Bu Risna. Makasih ya Pak. Saya hubungin Bapak video call nih. Bapak mau mau meluangkan waktunya lah sebentar gitu. Iya, sama-sama Bu Risna. Karena saya tahu kan Bapak tuh super sibuk gitu, apalagi orang Asep ya kan. Tidak juga, Bu Risna. Kebetulan saat ini jam saya udah nggak ada kan anak-anak itu jam 1:30 tadi udah dipulangkan ke rumahnya. Udah pulang sekolah, jam pulang. Terus mantap sekali Pak. Ya lah Pak, saya mau ngajak Bapak ngobrol-ngobrol nih sedikit aja. Mumpung mumpung Bapak bisa dihubungi nih. Biasanya kalau orang Asep ini kan susah kali dihubungin ya kan. Baik Bu Risna. Baiklah Pak, kayaknya bincang sore ini kayaknya kita mau bahas apa ya? Apa ada Oke. yang perlu kita bahas gitu? Begini Bu Risna, saya ingin membicarakan tentang permasalahan tingkah laku anak yang istilahnya dia merokok pada saat jam kegiatan di sekolah gitu, Bu Risma. Ya Pak, berarti kan yang intinya yang Bapak ingin sampaikan dan kita bahas hari ini tentang perilaku anak merokok di sekolah, Iya, sehingga melanggar tata tertib sekolah itu intinya ya. iya betul Bu Risma. Nah, begini Pak, walaupun waktu kita waktunya singkat, saya harap obrolan kita sore ini bisa membantu ya Pak ya. Siap Jadi Bu Pak, Risma. kalau saya boleh tahu ya Pak ya, kira-kira kalau kita ini kan kita sesi ngobrol-ngobrol santai gitu. Uh, Maksudnya kalau obrolan yang Bapak ingin sampaikan ke saya tentang disiplin anak, tentang budaya merokok anak ketika jam pelajaran itu, kira-kira apa yang pengen Bapak maksudnya dapatkan dari obrolan kita ini gitu? Gini Bu, yang saya inginkan dalam obrolan sekarang ini, saya ingin sharing lah Bu, sharing tentang mendapatkan atau solusi tentang permasalahan tingkah laku anak yang murid kelas 8 yang sudah mulai merokok gitu Bu Krisna. Sedangkan mereka waktu kelas 7 mereka itu tidak ada yang yang kedapatan merokok gitu Bu Krisna. Berarti kan ibaratnya ada ini ya Pak ya, ada eh, perubahan tingkah laku siswa gitu, anak ya kan Pak. Ya, Jadi kalau dari pengamatan Pak Vicky sendiri, permasalahan ini kira-kira apa yang harus Bapak lakukan agar dapat menyikapi perilaku anak-anak tersebut gitu kan, yang maksudnya dari kelas yang Bapak bilang tadi dari kelas 7 dia nggak merokok, tiba-tiba kelas 8 dia merokok gitu. Maksudnya sikap seperti apa yang harus Bapak Bapak ini lakukan gitu? ya dari pengamatan saya terhadap anak-anak yang kedapatan merokok itu eh, anak kelas 8 pada saat jam pelajaran sekolah itu mereka ikut-ikutan dengan kakak-kakak kelasnya yaitu kelas 9. Dan juga ada juga yang dia ngikut temannya sesama kelas juga yang yang notabene ini dia tuh memang sudah biasa merokok gitu Bu Risna. Nah, jadi eh, yang saya ingin lakukan itu sekarang ini tuh eh, gimana caranya supaya anak ini tidak merokok lagi gitu Bu Risna. Oh gitu. Jadi kalau kira-kira nih kan anak-anak itu kan udah ibaratnya perubahan tingkah perilakunya kan udah nampak ke arah yang tidak baik kan Pak. Kira-kira kalau Ya. saya kasih nilai gitu kan rank 1 sampai 10, kira-kira Bapak mau ngasih nilai anak-anak Bapak yang merokok itu di nilai berapa gitu ya? Ya kalau saat ini anak-anak ini saya kasih level 4.
karena mereka yang pertama mereka ikut-ikutan merokok, yang kedua mereka memang sudah apa biasa merokok, tetapi itu tidak semua anak gitu, Bu Risna, tapi hanya beberapa saja. Jadi untuk saat ini anak tersebut untuk yang kedapatan merokok ini saya kasih level 4 gitu, Bu Risna. Bapak kan gini, Bapak kan kasih anak-anak itu di level 4. Sebenarnya kalau saya tengok gitu kan, maksudnya itu kalau pengamatan saya kira-kira Bapak tuh pengen anak-anak tuh di level berapa gitu supaya dia itu kan agar nggak merokok lagi gitu kan. Sekarang level 4-nya itu kan level yang jelek untuk sikap gitu kan Pak. Maksudnya itu Iya agar betul. ini sikapnya lebih baik lagi, Bapak maunya dia di level berapa gitu. Saya sih yang saya harapkan dari anak-anak tersebut sih, saya pinginnya anak tersebut ada di level 8. Karena kalau misal untuk mencapai level 10, itu sesuatu hal yang lama perubahannya, butuh rentang yang tidak semudah kita membalikan tingkah laku anak menjadi harus baik dan tidak merokok lagi. Jadi kalau menurut saya sih, saya pengen anaknya itu di level 8 gitu, Krisna. Ibaratnya dia tidak lagi merokok pada saat jam pelajaran sekolah. Berarti kan Bapak menginginkan anaknya itu lebih tertib lagi gitu kan sesuai dengan tata tertib Ya, sekolah gitu kan. ya, Jadi karena Bapak pengen anak-anak Bapak itu nilainya seperti itu, kira-kira apa yang harus Bapak lakukan supaya Bapak bisa maksudnya membuat anak itu mencapai level 8 itu tadi gitu. ya. Mungkin saya akan mencoba mensosialisasikan permasalahan ini untuk pertama kalinya itu. Mungkin saya akan berbicara kepada bagian kesiswaan dan juga ada guru BK dan juga ada wali kelas setiap masing-masing untuk bisa dapat memecahkan atau mencari solusi agar anak-anak tersebut supaya tidak merokok lagi gitu, Bu Risna. Ya mungkin kita akan melakukan mediasi kepada orang tua murid atau kita bisa mendatangkan dari pihak ketiga gitu seperti itu. Terus nah seperti mungkin puskesmas atau instansi-instansi dari kesehatan atau mungkin juga kita bisa datangkan pihak KPAD gitu, Komisi Perlindungan Anak, tentang bahayanya merokok tersebut. Jadi kan Mungkin Pak, itu. ya, ya kalau menurut saya sangat baik sekali ide Bapak itu gitu kan. Tapi maksudnya tuh seperti ini Pak, kalau kan anak-anak itu kan kalau kita sebagai seorang guru nih, terkadang kan ada juga tuh bagian kesiswaan langsung marah-marah gitu sama anak gitu kan, udah dapatin, "Kau merokok," gitu-gitu, gitu kan. Ini kira-kira nih, kan kalau kita aja lah digituin kan bawain kita anak nih digituin gitu kan nggak Ya. enak tuh. Kira-kira kalau menurut Bapak ya, anak-anak ini udah tahu nih, Bapak udah tahu nih anak-anak ini salah gitu. Kira-kira menurut Bapak anak-anak itu yang merokok itu perlakuan seperti apa yang harus Bapak lakukan untuk biar mereka senang gitu? Eh, Mungkin saya akan melakukan pendekatan, Bu Risma, pendekatan secara persuasif. Mungkin saya tanyakan dari hati ke hati gitu, misalnya, kenapa sih kok kamu merokok gitu? Atau kenapa sih kamu ikut-ikutan abang itu merokok? Padahal kan kalau merokok itu adalah tindakan yang tidak baik dan juga merokok itu tidak sehat dan menimbulkan dampak yang negatif gitu, Bu Risma. Terus kalau seandainya nih Pak, kalau dibalikin gini, Bapak ngelarang saya ngerokok, kira-kira Bapak merokok nggak gitu? Gimana? Iya, Ya kan karena seperti seperti itu. itu Pak. Dan ya, ada, ya. Kalau misalnya ada pun anak itu, misalnya kita udah melakukan pendekatan Ibu Sina, ya kan, ya Pak, Bapak aja merokok gitu. Terus satu lagi yang Masa, terlontar sama anak gitu kan Pak, ya, Bapak aja ngerokok gitu kan, yang satu lagi, "Pak, Bapak kan, bilang sama saya bahaya merokok tuh ini. Lah, Bapak aja perokok berat."
memangnya nggak bahaya untuk kesehatan Bapak? Kan anak itu sering kayak gitu kan Pak, gitu. Iya, betul. Sebenarnya kan yang kita tindakan ini istilah dianya kan dalam masa usia dini, istilah masih anak-anak yang tahap ke remaja. Dan itu sangat bahaya sekali demi untuk masa depannya gitu Bu Risna. Karena dalam masa dia sebagai pelajar dan dia sudah merokok, itu apalagi nanti masa depannya bagaimana kesehatannya jika dia dalam usia dini saja dia sudah mulai merokok, dan itu kesehatannya itu akan menjadi sangat terganggu karena kita dan diri kita ini itu ada tahap-tahapannya. Kalau misalnya kita dalam usia anak ini kita udah merokok, itu sangat buruk sekali dan itu akan memperpendek usia dari jantungnya dia sendiri gitu Bu Risna. Kalau misalnya dia nanti kalau misalnya Pak Bapak aja udah merokok, ya mungkin saya bisa menjawab itu kembali kepada dirinya sendiri gitu Bu Risna. Karena pada saat tahap dewasa dia anak tersebut atau manusia tersebut itu sudah bisa menetapkan ketetapannya tersendiri untuk pada dirinya sendiri. Karena untuk usia dewasa ini dia sendiri akan menjalani kehidupan tersebut. Gitu Bu Risna. Ya, kan Bapak udah menemukan, kira-kira solusinya gitu kan, Pak. Kira-kira nih, Pak, kan Bapak udah nangkap itu anak gitu kan. Kira-kira itu kan kemarin itu Bapak bilang kan Bapak mengumpulkan anak itu gitu. Kira-kira kapan nih masalah yang tentang anak merokok ini diselesaikan gitu? Apakah dalam langsung Bapak selesaikan kemarin atau Bapak tunggu dulu terus panggil orang tuanya atau gimana ya Pak? Nah, gini, Bu Risna, mungkin yang akan saya lakukan agar siswa tersebut tidak merokok itu, mungkin saya akan mengadakan kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh sekolah dan juga itu yang akan dihadirkan pihak ketiga, yaitu dari instansi kesehatan, mungkin itu puskesmas atau mungkin itu dari rumah sakit tertentu. Itu bersosialisasi tentang dampak negatif dan bahayanya merokok gitu Bu. Kira-kira kapan ya akan Bapak panggil gitu seperti yang Bapak bilang sosialisasi dari rumah sakit apa gitu maksudnya itu apakah waktunya itu dalam waktu dekat ini atau kira-kira kapan gitu Pak? Baik Bu Risna, mungkin saya mungkin akan melakukan kegiatan tersebut itu dalam minggu-minggu ini, yaitu kemungkinan pertepatan kebetulan sekarang ini hari Selasa, kemungkinan itu diperdepan di hari Sabtu. Kebetulan kami dari Sabtu itu ada kegiatan-kegiatan dalam pembinaan dan bimbingan untuk anak murid. Begitu Bu Risna. Iyalah, mantap sekali ya Pak ya. Baiklah Pak Vicky, kita sudah di penghujung waktu karena kita kan tadi rencananya cuma ngobrolan singkat ya Pak Vicky. Iya. Jadi kalau menurut Bapak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari pertemuan kita ini gitu? Ya, Bu Risna, dari pertemuan ini yang saya dapatkan itu saya saling sharing atau ibarat kata berbagi pendapat dengan kegiatan ini, saya bisa mencari solusi tentang sebuah permasalahan dari anak yang merokok tersebut, gitu Bu Risna. Dan juga dengan kegiatan ini pun saya bisa mengurangi beban beban pemikiran saya dalam menjalankan tugas saya sebagai guru untuk menindaklanjuti anak yang merokok. Begitu Bu Risma. Baiklah Pak Vicky, terima kasih banyak. Silakan kembali ke main room. Sama-sama Bu Risna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu, stop dulu ya.